Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh para jamaah haji dan jamaah umrah dan juga sering ditanyakan oleh jamaah yang mau berangkat haji maupun umrah adalah hal-hal yang terkait dengan wudhu, terutama ketika tawaf, begitu kan? Karena kita tahu bahwa syarat sah tawaf itu sama dengan syarat sah sholat. Artinya seseorang itu harus bersih dari hadas dan najis. Nah, bersih dari hadas dan najis itu berarti seseorang itu harus berwudu dulu sebelum melakukan tawaf. Kemudian juga bersih dari najis. Artinya pakaian yang dipakai oleh orang yang mau bertawaf itu pastikan pakaian yang dipakai bersih dari najis. Nah, tapi najis itu, najis beda dengan kotor ya. Kalau kotor itu belum tentu najis. Tapi kalau najis itu ya seperti misalnya kita sudah pakai pakaian ihram, dalam keadaan berihram misalnya kita ke kamar mandi, kemudian tidak sengaja misalnya kita buang air, bekas kita buang air kecil itu misalnya nyiprat ke pakaian ihram kita, maka itu pakaian ihram kita kena najis dari bekas buang air kita tadi. Nah, kalau misalnya pakaian yang kita pakai itu, kita ke kamar mandi tidak sengaja misalnya kecipretan di pakaian ihram kita, maka pakaian ihram kita tidak boleh dipakai untuk bertawaf. Untuk baik mau tawaf mau sholat tidak boleh, karena sudah terkena najis. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah melafalkan niat ihram dan sudah dalam keadaan berihram, hati-hati kalau mau ke kamar mandi, pastikan baik itu mau buang air besar ataupun buang air kecil, itu hati-hati sekali jangan sampai nanti ada bekas kotoran dari buang air kecil dan buang air besar itu nyiprat ke pakaian ihram kita. Karena nanti kalau nyiprat berarti pakaiannya najis dan tidak boleh dipakai sholat ataupun dipakai tawaf. Karena salah satu syarat sah tawaf itu adalah bersih dari hadas dan najis. Jadi harus punya wudhu dan pakaiannya juga harus suci. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah mayoritas penduduk Indonesia itu, jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia itu, kita kan belajar fikihnya itu dari guru-guru kita, mayoritasnya mengadopsi dari ilmu fikih dari mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Sementara kondisi nanti di Mekah ketika orang tawaf itu kan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Orang tawaf itu kan semuanya dalam satu area tawaf, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, semuanya di situ area tawafnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, bisa aja kan tidak sengaja gitu misalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan di sana. Nah, apakah hal tersebut membatalkan wudhu? Kalau mazhab Syafi'i ya jelas itu membatalkan wudhu. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal ini dalam keadaan tawaf itu? Apakah nanti tawaf kita itu sah atau tidak? Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya ikut manasik, pentingnya ikut kajian-kajian fikih tentang haji dan umrah ini sebelum berangkat haji ataupun sebelum berangkat umrah, supaya nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana itu kita paham betul dan kita tidak merasa was-was. Kalau kita misalnya tidak cukup ilmu kita tentang fikih haji dan umrah ini, itu nanti ada aja misalnya rasa was-was di dalam diri kita. Nah, dalam haji, dalam umrah, itu pada dasarnya kan ibadah mahdhah seperti haji ini dibangun atas prinsip kemudahan dan kelonggaran. Maka dalam haji dan umrah itu kita boleh memakai pendapat-pendapat daripada ulama kita yang mudah. Nah, artinya ketika kita nanti tawaf, itu kan pendapat yang mengatakan batal
wudunya seseorang apabila bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu kan Imam Syafi'i. Sementara imam mazhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hanafi misalnya, itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Maka dalam tawaf kita boleh memakai pendapatnya Imam Maliki dalam hal batal atau tidak batalnya wudu. Nah, jadi dalam fikih itu ada istilah yang namanya tatabbu ar-rukhsah. Tatabbu ar-rukhsah itu artinya kita menggunakan pendapat atau mengambil pendapat yang ringan dari setiap pendapat ulama yang ada gitu. Jadi dari setiap pendapat ulama yang 4 ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, salah satu dari imam itu kita boleh menggunakan pendapatnya yang paling ringan dalam suatu persoalan. Itu namanya tatabbu ar-rukhsah, mengambil pendapat yang paling ringan terhadap suatu persoalan fikih. Tatabbu ar-rukhsah itu dibolehkan karena tidak ada aturan syar'i yang melarang kita harus mengikuti salah satu pendapat imam yang 4 itu. Jadi tatabbu ar-rukhsah itu dibolehkan. Nah, jadi dalam haji nanti kita talfik itu boleh. Talfik itu boleh gitu. Kita pakai misalnya berwudu kita dengan mengikuti tata cara Imam Syafi'i, tapi dalam hal membatalkan wudu kita mengikuti pendapatnya Imam Maliki boleh gitu. Nah, talfik itu dibolehkan karena tidak ada aturan syar'i yang melarang kita untuk talfik. Jadi nanti Bapak Ibu yang berhaji dan berumrah tidak usah khawatir ketika nanti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika tawaf itu wudunya batal. Jadi kan yang sering jadi pertanyaan jamaah itu apakah nanti batal apa enggak gitu kan. Karena memang sudah menjadi sudah tertanam dalam diri kita itu karena kita mayoritasnya mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan laki-laki perempuan batal wudunya gitu. Nah, ketika nanti kita haji dan ketika umroh gitu, kan prinsip haji itu adalah dibangun atas dasar kemudahan dan kelonggaran. Maka talfik itu boleh. Secara tidak langsung sebenarnya kita itu di Indonesia itu sudah melakukan praktek talfik tadi dalam hal zakat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, zakat itu kan harus dengan menggunakan makanan pokok, artinya itu harus menggunakan beras. Tapi di Indonesia orang-orang mayoritas bayar zakat itu menggunakan uang. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada, pakai uang itu nggak boleh. Yang membolehkan bayar zakat pakai uang itu mazhabnya Imam Hanafi. Jadi pada dasarnya kita pun di Indonesia itu talfik sebenarnya sudah mempraktekkan talfik itu. Maka dalam haji nanti khususnya ketika tawaf, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah was-was dalam tawaf nanti. Wudunya tetap memakai cara wudunya Imam Syafi'i, tapi nanti dalam hal membatalkan wudu kita mengikuti pendapatnya Imam Maliki boleh. Atau talfik secara keseluruhan. Mulai dari wudunya kita juga sudah mengikuti wudunya tata caranya Imam Maliki, sampai nanti tata caranya hal-hal yang membatalkan wudunya juga mengikuti Imam Maliki. Jadi talfik secara keseluruhan boleh, atau mengambil talfiknya itu sebagian-sebagian gitu. Dalam hal wudu kita menggunakan mazhabnya Syafi'i, dalam hal membatalkan wudu kita mengikuti pendapatnya Imam Maliki juga tidak masalah begitu. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai pendapat yang mana. Nah, nanti ketika tawaf itu yang jelas dalam tawaf nanti hal yang memudahkan kita itu yang mengikuti pendapatnya Imam Maliki dalam hal membatalkannya wudu. Nah, dalam pakai tata cara wudunya terserah, mau pakai Maliki boleh, mau pakai Syafi'i boleh. Bedanya apa antara wudunya Imam Maliki dan Imam Syafi'i? Itu dalam hal membasuh kepala begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i begini aja cukup. Jadi sebagian kepala itu dibasuh cukup. Tapi kalau Imam Maliki kita ngikutin wudunya Imam Maliki, maka semuanya harus dibasuh kepala ini. Jadi semuanya harus dibasuh begitu.
tata cara wudhunya Imam Maliki. Jadi boleh nanti Bapak Ibu kita memakai pendapat yang paling mudah ketika nanti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu. Nah, yang penting nanti rukun dan wajib haji itu semua pendapat jumhur ulama yang sepakat tentang rukun dan wajib haji itu ya harus dilaksanakan semuanya. Tapi dalam hal nanti misalnya ada yang berbeda antara pendapat imam satu dengan imam yang lain, maka kita boleh mengambil pendapat yang mudah. Itu namanya tatabbu ar-rukhsah, mengambil pendapat yang mudah terhadap suatu persoalan. Nah, itu dibolehkan karena tidak ada aturan syar'i yang melarangnya. Yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan juga itu tidak membuat kita was-was dalam bertawaf nanti. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.